Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Febrian dengan NIM 11012104331 akan menjelaskan tugas besar jaringan komunikasi ada kelompok 3 dengan domain nama domainnya 14.com. Di sini kami beranggotakan Davani Rizky Julianto, Yugo Pratama, Garin Ari Purnomo. Mereka akan menjelaskan di bagiannya masing-masing nanti. Selanjutnya untuk tujuan yang pertama mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan pada paket tracer. 2. Mempelajari bagaimana cara menghitung subnet IPv4 dengan metode VLSM. 3. Mempelajari bagaimana cara konfigurasi simple topologi. 4. Mempelajari bagaimana cara kerja ARP table pada switch. 5. Mempelajari bagaimana cara kerja routing table pada router. Nah, ini adalah desain topologi dari kelompok kami yang di mana kami diminta itu gedung 1 terdiri dari 3 switch. Untuk gedung 3 itu di tengah sebagai server dan gedung 2 adalah kita butuh 2 switch. Nah, ini kita karena kelompok 3 kita diminta membuat desain seperti ini. Nah, untuk soal kelompok kami juga, jadi terlihat dari desain sebelumnya bahwa gedung 1 ini kita ada satu router 3 switch, gedung 2 ada satu router 2 switch, dan gedung 3 ada satu router dan satu PC server. Nah, yang di gedung 1 itu terdiri dari 3 divisi. Divisi A, divisi B, dan divisi C. Yang dimana divisi A ini 10 PC host, divisi B 17 PC host, divisi C 20 PC host. Nah, untuk gedung 2 di sini diminta satu divisi D yaitu 60 PC host. Nah, untuk gedung 3 sebagai server. Nah, untuk VSM tabel kita mengambil divisi yang paling besar yaitu divisi D yang diminta 60 PC host. Nah, jadi kita untuk di divisi D ini kita memakai prefix 26/26 supaya bisa nampung lebih 64 gitu ya. Jadi masih ada sisa 2 meskipun udah dipakai NID sama BID gitu. Jadi nggak terlalu boros juga. Nah, selanjutnya kita pakai PC di PC C. Nah, PC di PC C ini kita pakai prefix 2/27. Jadi masih ada sisa kalau nggak salah, oh ya, PC C ini kan 20 PC host ya, jadi kita memakai yang /27 aja, soalnya kalau pakai slash yang 28 dia nggak cukup. Nah, yang divisi B juga sama, divisi B itu dia minta 17 PC host, jadi kita pakai yang /27 juga, karena kalau pakai slash yang 28 nggak cukup kalau 16. Nah, untuk yang divisi A, nah kita di sini pakai /28 prefixnya supaya masih ada hemat buat nanti masangin router. Ya. Nah, di sini untuk subnet masknya juga kita kan karena pakai yang /26 kita berarti subnet masknya 192, akhirannya untuk yang C itu 224, yang B 224, dan yang A 240. Nah, untuk NID dan broadcast ID-nya sudah ini ya, sudah terlihat di tabel seperti itu. Jadi ini untuk VLSM tabel. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk server ke router dari gedung 1 ke 3 atau gedung server, dan router dari gedung 2 ke gedung server gitu. Jadi kita menambahkan lagi itu untuk kita pakai prefix yang 30. Kenapa kita pakai prefix 30? Karena kalau kita pakai prefix yang 31, duanya itu udah dipakai NID sama BID. Jadi udah habis gitu. Kita nggak bisa nambahin lagi IP ke router. Jadi kita pakai yang prefix 30. Nah, terlihat di sini network address-nya kita lanjutin yang tadi 144 sampai 147, yang dipakainya 145, 146, dan juga sama yang lainnya. Kita untuk ketiga-tiganya pakai prefix yang 30. Oke, selanjutnya di sini ada hasil activity dari ngeping setiap divisi, yaitu dari divisi A ke divisi B. Di sini kita berhasil mengeping divisi B dengan IP-nya yaitu 192.168.1.67.
Kemudian kita ngeping ke PC-C dan hasilnya berhasil. Keluar time TTL 127. Dengan itu kita ping ke PC-C dengan IP 192.168.1.4. Kemudian dari PC-A ke PC-D, yaitu kita mengeping dengan alamat IP yaitu 192.168.1.90. Dan yang terakhir dari PC-A ke server, yaitu kita bisa mengeping server dengan IP 192.168.1.146. Next, selanjutnya kita pindah ke divisi B. Caranya sama seperti divisi A, yaitu kita mengeping dari PC B ke PC A, yaitu dengan alamat IP 192.168.1.130. Kemudian dari PC B ke PC C dengan alamat IP 192.168.1.67. Selanjutnya dari PC B ke PC D, yaitu 192.168.1.4. Dan yang terakhir dari PC B ke server, yaitu dengan alamat IP 192.168.1.146. Next, selanjutnya ada divisi C, sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita mengeping PC C ke PC A, yaitu dengan alamat IP 192.168.1.130. Dan yang kemudian kita ke PC B dengan alamat IP 192.168.1.98. Selanjutnya ada PC C ke PC D 192.168.1.4. Dan yang terakhir ada PC C ke PC server, yaitu dengan alamat IP 192.168.1.146. Dan kemudian yang terakhir di sini ada divisi D. Selanjutnya kita akan mengeping PC D ke PC A dengan alamat IP 192.168.1.130. Selanjutnya ada PC D ke PC B, yaitu dengan alamat IP 192.168.1.98. Yang kemudian ada PC D ke PC C, yaitu 192.168.1.67. Dan yang terakhir dari PC D ke server dengan alamat IP 192.168.1.146. Dan kemudian di sini ada hasil dari divisi A ke web, di mana PC A dapat terhubung ke web dengan tampilan seperti gambar berikut ini. Kita memasuki alamat URL, akan tampil gambar welcome to group 3 dengan kelas TT4506 dengan list anggota seperti di bawah ini. Kemudian ada divisi B ke web. Di sini divisi B ke web juga berhasil terhubung. Selanjutnya divisi C juga dapat terhubung ke web. Dan yang terakhir, divisi yang terakhir yaitu divisi D juga dapat terhubung ke web. Kemudian selanjutnya ada server terhubung ke web. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Halo, untuk saya atau untuk ulang. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing table pada gedung pertama. Di sini kita bisa dilihat ada network 192.168.1.0 dengan subnet mask sesuai dengan VLSM. Dia akan terhubung dengan next hop IP yaitu 192.168.1.153 dengan menggunakan subnet mask 26. Lalu ada 192.168.1.144 itu akan terhubung dengan next hop IP-nya 192.168.1.150. Dan juga yang terakhir adalah 192.168.1.152 akan terhubung dengan 192.168.1.150. Semua ini sudah terhitung secara langsung di tabel VLSM. Jadi jika terjadi kesalahan, mungkin terjadi juga kesalahan perhitungan di tabel VLSM-nya. Lanjut ke gedung kedua. Untuk ke gedung kedua ada banyak sekali yang terhubung ke dalam tabel ini. Yang pertama ada 192.168.1.64 terhubung dengan 192.168.1.154.
Selanjutnya ada 192.168.196 dengan 192.168.154. Selanjutnya 192.168.118 dengan 192.168.154. Sebelumnya menggunakan slash 27, sekarang slash 28. Selanjutnya akan menggunakan slash 30 ke bawah, yaitu 192.168.144 dengan 192.168.154. Dan yang terakhir adalah 192.168.148 dengan 192.168.154. Untuk tipenya S adalah sukses. Untuk C itu berarti dia gagal terkoneksi. Yang terakhir adalah gedung ketiga. Nah, gedung ketiga ini terletak di antara gedung 1 dengan gedung 2. Jadi, dia terbilang adalah pusatnya. Di routing table ini terdapat 4 network yang terhubung. Yang pertama adalah 192.168.1.0 dengan 192.168.153. Yang kedua ada 192.168.164, 192.168.149. Mereka berdua terhubung. 192.168.196 terhubung dengan 192.168.149. Dan yang terakhir adalah 192.168.118 dengan 192.168.149. Routing table tersebut berdasarkan VLSM yang telah kami buat bersama. Oleh karena itu, jika mungkin terjadi kesalahan pada routing table ini, mungkin terjadi kesalahan juga pada VLSM kami. Sekian. Selanjutnya ada ARP pada gedung 1 divisi A. Bisa dilihat IP address-nya di sini. Setelah melakukan ping kepada gedung-gedung dari divisi B, divisi C, divisi D dengan server. Lalu ada ARP table untuk PC pada divisi B. Ya, bisa dilihat 192.168.197 dengan hardware address dengan interface-nya ini. Yang selanjutnya ada ARP pada gedung 1 pada divisi C. Salah satu PC-nya memiliki tabel switch yang ini atau tabel ARP yang ini. Yang terakhir adalah ARP gedung 2 divisi D. Meskipun di gedung 2 terdapat 2 switch, tapi dirangkapkan menjadi satu divisi tadi, yaitu divisi D. Jadi gedung 2 hanya memiliki satu tabel ARP. Oke, saya Gadan Ari Purnomo. Saya ingin menjelaskan tentang topologi jaringan yang digunakan pada tugas besar ini. Yang pertama, di sini ada 3 router, 3 buah router yang saling terhubung. Ada gedung 1, gedung 3, gedung 2. Gedung 1 terhubung ke gedung 3, gedung 2 terhubung ke gedung 3, gedung 3 terhubung ke server. Setiap gedung mempunyai switch-nya masing-masing. Contoh di gedung 1 kita punya switch di switch 1 sebagai divisi A, di gedung 1 ini punya switch 2 sebagai divisi B dan switch 3 sebagai divisi C. Kemudian di gedung 3 itu dia hanya terkonek ke server. Kemudian ada di router ini yang di gedung 2 dia mempunyai switch 1 dan switch 2. Jadi setiap switch ini akan terhubung oleh PC host sebanyak 2 PC host. Untuk topologi ini kita menggunakan topologi hybrid, bus dan tree. Halo, perkenalkan nama saya Yugo. Jadi oke, kita mulai. Halo, nama saya Yugo. Perkenalkan, jadi saya akan melakukan ping dari satu gedung ke gedung lainnya. Tapi sebelum itu kita akan melakukan ping dari PC dalam satu gedung terlebih dahulu. Misalnya di sini, saya menggunakan PC 4 pada divisi A. Memiliki ini itu IP-nya 192.168.1.131. Saya akan ngeping PC 1 dah dari divisi C dengan IP-nya 192.168.168. Di sini kita akan membuka desktop dan ke command prompt. Ketik ping. Tulis tadi IP address-nya 192.168.168. Untuk percobaan pertama, biasanya ping ini mengalami kegagalan atau paket loss. Tapi jika kita ulang kedua kalinya seperti ini, ping 192.168.1.68. Untuk kedua kalinya, kita bisa lihat untuk di sini paket lossnya 25%. Akan tetapi di sini memiliki paket loss 0%. Lanjut, kita akan mencoba ping ke gedung 2. Misalnya ke PC 7 ini. Dia memiliki
IP address-nya 192.168.1.5. Kita akan coba dari PC ini. Jadi kita bakal melakukan ping dari gedung 1 ke gedung 2. Misalnya sini saya menggunakan PC 4 ke gedung ini 6 deh kalau bisa. Memiliki IP address 192.168.1.4. Kita lakukan ping 192.168.1.4. Bisa dilihat di sini memiliki paket loss 0% dikarenakan saya sudah melakukan percobaan ping menggunakan PC 5 pada divisi A juga. Lalu selanjutnya kita akan bisa mencoba menggunakan ping ke gedung selanjutnya dengan ini PCA9 config. Kita lihat 192.168.1.3. Kita bisa melakukan ping uji coba lagi ke situ. Ping 192.168.1.3. Untuk yang pertama biasanya akan mengalami banyak sekali data loss atau juga request timeout seperti ini. Bisa dilihat data lossnya 1 atau 25%. Selanjutnya jika kita menggunakan untuk kedua kalinya ping 192.168.1.3 dan berhasil terjadi 0 paket yang hilang. Lanjut, kita akan melakukan uji coba ping ke web server. Ping ke web server kita bisa menggunakan contohnya di PC ini. Kita bakal coba di sini ke web browsernya menggunakan URL yang ini. Maaf. Menggunakan URL 192.168.1.1.4.6 146. Untuk web browser sendiri biasanya dia mengalami seperti ini. Kadang terjadi, kadang bisa, kadang tidak bisa, tergantung ketika kapan kita membukanya. Salah nih. Kita coba menggunakan PC yang lainnya, mungkin PC 5, mungkin bisa ke web browser. Menggunakan 146. Nah, bisa dilihat website kami, welcome to group 3. Selanjutnya kita akan mencoba pada gedung 2 di desktop ke web browser. Gunakan URL yang sama tentu saja. Ternyata bisa juga. Lalu kita akan mencoba untuk masuk ke dalam web server menggunakan aksesnya. Kita bisa lihat di web sini menggunakan 14.com. Bisa juga. Kita menggunakan PC-PC yang lainnya juga tentu saja. Desktop, web browser. .com. Lalu kita menggunakan gedung yang ini, gedung kedua. Nah, bisa. Mungkin sekian dari saya untuk demo connectivity dan demo akses ke web server. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kembali lagi bersama saya. Saya ingin menjelaskan kembali tentang MAC address dan table routing. Untuk MAC address sendiri, kita akan melakukan seperti ini. Kita tekan tombol search, kita pencet dan akan kita masuk ke ARP table. Nah, di ARP table ini sudah diketahui IP address-nya 11132. Bagaimana cara mengetahui IP address tersebut? Kita gunakan seperti ini. Kita masuk ke salah satu switch yang ingin kita lakukan ARP, kemudian kita masuk dengan ketik N, kemudian conf t
Dan setelah itu kita masuk ke INT VLAN 1. VLAN 1 itu berfungsi untuk masuk ke switch tersebut. Dan IP-nya apa? IP-nya yang kita gunakan di switch tersebut 192.168.1132. Sorry typo. 132. Kita cek kembali. Di sini 1132. Kita masuk kita masuk di sini kembali. Dan berapa untuk subnet max-nya? Untuk subnet max sendiri kita gunakan sesuai dengan hasil dari VLSM kita. Di sini kan 132. Berarti untuk 132 itu rentang dari prefix 28. Jadi di sini ada 255, sorry. 255, 255, 255, 252. Kita 240. Oke, bisa. Kalau udah seperti ini kita NS no shut exit. Fungsinya apa? Keluar dari CLI ini. Silang aja. Nah, kita lakukan hal yang sama di sini, di sini, di sini dan di divisi D. Jadi divisi A, divisi B, divisi C dan divisi D. Serta di sini juga yang tidak termasuk dalam divisi. Untuk apa? Untuk menghubungkan ARP pada ARP pada table. Jadi seperti ini. 132. Kemudian di sini ada 197 dan seterusnya. Kemudian bagaimana sih cara melakukan static routing table? Static routing table itu sendiri kita seperti ini. Kita mau melakukan static routing table dari router 1 menuju ke router 2. Bagaimana caranya? Kita pencet dulu router 1-nya. Kita masuk config static. Nah, di sini sudah ada statiknya yang sebelumnya saya kerjakan. Di sininya ada 192.168.10, 192.168.153. Maksudnya apa sih? Untuk 192.168.10 ini kita masukkan di sini 192.168.10. Ini tuh merupakan gateway dari FA10 yang di sebelah kanan, yang di gedung 2 ini. Ini FA10 ini di sini. Dan untuk subnet max-nya kita gunakan, karena dia 153, berarti kita menggunakan di VLSM kita 255. 255, 255, 255, 252. Nah, untuk di next hop ya, kita gunakan yang ini 153, 191, 192, 168, 1153. Di sini kenapa 10? Di sini kenapa 153? Kita jelaskan di sini. Untuk kita masuk di router yang gedung 2 ini, kita lihat di sini ada config. Kita lihat di router 10. Router 10 ini 11. Kenapa bisa 10? Karena 10 itu merupakan gateway, atau bisa juga bukan gateway, lebih tepatnya network address dari si router ini. Untuk 20 ini 153. Kenapa pakainya nggak network address juga? Karena ini pintu masuknya. Pintu masuk untuk menghubungkan si gedung 1 ini menuju ke gedung 2 ini. Seperti itu. Untuk itu kita lanjut di sini, kita add aja karena sesudah add jadi tidak perlu melakukan add kembali. Kita hapus. Di sini ada 152, 168. 152, 168. Kita lihat di sini. F30 kita lihat di F30 berapa tadi? 152 dan 168. 152, 168. Dan itu dia menghubungkan dari F20 ini ke F30 ini. Dihubungkan kabel yang ini. Jadi kalau kita mau melakukan routing table itu, kita seperti ini. Ini kita tutup gedung 1 dan kita akan melakukan fokus di gedung yang ini. Kita hubungkan ini, kita hubungkan F10 ini ke F20 ini. Setelah itu kita hubungkan ini. Karena kalau kita tidak hubungan ini, gedung 1 ini nggak bisa masuk ke gedung ini. Kemudian setelah itu, sebaliknya kalau kita mau melakukan routing statik dari gedung 2 ke gedung 1,
kabel apa aja yang harus kita hubungkan. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kenapa ada 8? Ada 2 yang salah di sini karena kita sempat memasukkan kembali static routingnya. Contoh di sini ada 144, 152, 152, 144. Jadi kita ambil salah satu aja. Bisa kita tutup yang di sebelah sini. Oke, kita fokus di sebelah sini. 144, 148, 128, 196, 164, 1141, 1152. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena pada saat kita menghubungkan routing 2 ke gedung 1, kita tutup routing 2-nya. Kita lihat di sebelah sini. Kita menghubungkan satu kabel. Oke, sorry. Kita hubungkan satu kabel di sebelah sini, 2 kabel di sebelah sini, 3 kabel di sebelah sini, 4, 5, dan 6. Sebanyak itu kita hubungkan, saling terhubung satu sama lain dengan router 2. Seperti apa? Seperti halnya tadi. Jadi kita hubungkan satu persatu dengan subnet mask yang sudah ditentukan menggunakan VLSM tersebut. Kemudian untuk di routing 3 kita menggunakan static routing sebanyak 4. 128, 196, 164, 10. Si gedung 3 ini masuk ke sini, gedung 3 masuk ke sini, gedung 3 masuk ke sini, dan gedung 3 satu lagi itu masuk ke, sebentar, 128 itu ada di IP ini, V20. Berarti dia masuk ke server yang sebelah sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi saat kita melakukan IP route ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk salah satu gedung ini akan kita lakukan web server seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Web server tersebut jika kita salah melakukan jalan, misalkan kita nih mau melakukan web server dari sini, dari PC 1 menuju ke server. Di sini ini bisa dia, 1 ke 3 bisa. Sesuai dengan perintahnya, kita harus saling menghubungkan 1 ke 3, 2 ke 3, dan 3 ke server. Saat kita melakukan yang namanya web server dengan 1, kita ping ke ke server PT, dia tuh pingnya akan nggak terlacak pingnya. Jadi saat kita melakukan ping di sini, kita masuk ke server, dia nggak terlacak. Kenapa? Karena jalurnya itu salah. Kalau jalurnya salah, dia tuh nggak akan memunculkan yang namanya RTO, tapi hasil lain dari RTO dia akan muncul. Dijelaskan di command prompt dari PC ini. Jadi saat kita hubung dari sini ke sini, dia nggak akan bisa sampai sini karena di sini itu akan ada kegagalan. Tapi jika kalian berhasil, jika dari PC 1 menuju server bisa, maka PC 1 menuju sini harus dicek juga bisa apa tidak dengan cara ping dari PC 1 ke PC 8. Setelah PC 1 ke PC 8 selesai, barulah maka rangkaian topologi itu sudah bisa digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording ya.